Nah, yang pertama kita harus pahami dulu apa itu resistor shunt. Jika ada sumber baterai, misalnya ini baterai, ada positif, ada negatifnya untuk baterai ya. Ini misalnya baterai 12 volt. Nah, untuk pemakaian beban misalnya lampu, kita pakai lampu misalnya lampu 12 volt, sambung ke negatif, sambung ke positif. Itu namanya rangkaian tertutup. Jadi ada arus yang mengalir dari positif ke negatif. Nah, prinsipnya setiap kabel ini itu sebenarnya sebagai resistor, tetapi nilainya sangat kecil. Untuk shunt itu kita pasang di sini. Jadi ini adalah resistor shunt yang nilainya adalah 0,01 ohm. Jadi nilainya adalah 0,01 ohm. Tegangan dari sini, dari negatif, ini bermuatan positif di sini, negatif sini, dalam ukuran terukur itu mili atau bahkan mikrovolt. Jadi milivolt lah misalnya. Nah, ini yang diukur karena di sini ada P dalam ukuran milivolt, ada tegangan dalam ukuran milivolt. Berdasarkan hukum Ohm ya, beban yang mengalir dalam satu rangkaian tanpa percabangan itu sama. Di dalam lampu, di dalam resistor shunt-nya yang 0,01 ohm ini, arus yang mengalirnya sama. Artinya semakin besar bebannya, beban lampu, maka arus yang mengalir di resistor shunt ini semakin besar. Nah, sekarang hubungan antara resistor dengan nilai resistansi dengan tegangan dan arus. Itu hukum Ohmnya kan. Arus yang mengalir dalam satu pengantar itu sama dengan tegangannya dibagi dengan resistansinya. Nah, arus yang mengalir itu berapa milivolt dibagi dengan 0,01. Jadi ini kita tetapkan konstantanya dulu. Jadi berapa arus nanti terukur gitu. Nah, dari sini kita akan konversi tegangan analog menjadi digital ya, ke MCU. Di sini input analog ya, input analog, maka ditampilkan nanti di LCD. Nah, di memori MCU ini akan disimpan dan diakumulasi terus berapa arus per satuan milisecond. Nanti ditotalkan menjadi jam. Jadi milisecond ampere ditotalkan menjadi ampere jam. Jadi mili ampere jam menjadi ampere jam itu nanti itu hanya matematika saja. Oke, jadi langkah pertama adalah kita harus membuat resistor shunt sekecil mungkin. Kalau semakin besar dia akan menjadi beban. Jadi kita bikin sekecil mungkin resistansinya. Dan kita memperhatikan kuat hantarnya juga. Kuat hantar dari pengantar resistor shunt ini semakin kecil semakin panas dia. Itu KHA namanya, kuat hantar arus. Jadi biasanya 2,5 mili isi itu 10 ampere. Kalau 1 milimeter bujur sangkar penampang kawat itu biasanya
bisa lewat idealnya 5 ampere. Lewat daripada itu panas. Bukan berarti tidak bisa, tapi panas. Nah, kita harus set spesifikasi alat ukur kita, misalnya 100 ampere. Nah, pilihannya untuk penghantarnya apa gitu. Nah, pilihan yang pertama itu kawat tembaga. Kawat tembaga itu resistansinya adalah tembaga itu 0,017 ohm per meter panjang. Jadi setiap 1 meter itu 0,1. Nah, tinggal lagi persoalan. Ini kawat tembaga yang 1 mili. 1 mili budir sangkar itu kemampuan melewati arusnya hanya 5 ampere. Lewat dari 5 ampere dia panas. Ya. Sementara kita mau bikin speknya 100 ampere. Jadi terlalu panjang kawatnya dan terlalu banyak gitu. Jadi tidak ideal kita pakai tembaga. Sekarang kita coba pilihannya pakai kawat nikrom. Kawat nikrom itu nilai resistansi nikrom itu 1 ohm per meter untuk 1 mili. Untuk ukuran ini kawat diameter 1 mm. Ya. 1 mm. Sementara ini juga tembaga untuk diameter 1 mm. Jadi tahanan tembaga 0,15 ohm, sementara kawat nikrom itu 1 ohm. Artinya dengan KHA yang sama, resistansinya besar, kita bisa bikin dia misalnya 0,01 dikali misalnya kita ambil untuk nikrom pendek dapat ohm yang besar, nanti kita paralelkan, akhirnya kita dapatkan KHA yang tinggi. Jadi idealnya adalah nikrom. Nah, untuk mengetahui pastinya berapa nilai resistansinya, kita ambil sampel kawat nikrom ini sepanjang 1 meter. Jadi kita coba supaya kita mudah menghitungnya. Kita ambil ukuran kawat ini 1 meter. Ya. Kita ukur pakai meteran. Jadi kita ambil 1 meter. Ini 1 meter. Ya, 1 meter ini kita ambil kawatnya 1 meter panjangnya. Nanti kita ukur berapa resistansi kawat nikrom yang ukuran 0,6 mm ini, atau dalam ukuran AWG 22 kita ambil 1 meter panjangnya, kita tandai 1 meter, kita ukur resistansinya. Kita ukur resistansi untuk kawat AWG 22 ini. Jadi ini banyak ya. Kalau bisa yang besar lebih bagus. Tapi intinya kalau kecil kita paralelkan nanti. Oke, kita tes berapa resistansi dari kawat AWG 22 sepanjang 1 meter. Jadi sepanjang 1 meter kawat AWG bernilai 4,3 ohm. 4,2. Oke, 4,2 ya. Jadi kawat AWG nikrom,
AWG22 1 meter, panjang 1 meter itu sama dengan 4,2 ohm. Atau ini AWG22 ini diameter 0,6 mm. Jadi kita tidak perlu buka tabel resistansi ya. Nah, sekarang kita buat resistansinya 10 cm katakan. Kita buat resistansinya 10 cm sepanjang ini. Kita buat sepanjang 10 cm. Berarti tahanan untuk 10 cm ya. Untuk 10 cm itu 1 meter kan 10 kali 10 cm ya. Berarti ini dibagi 10. Berarti 0,42 ohm kalau 10 cm. Nah, sekarang tinggal lagi kita mau bikin dia menjadi kita jadikan dia 0,01 ohm. Berarti kita harus merangkai dia dalam bentuk paralel sebanyak jumlahnya ya. Paralelnya itu jumlahnya adalah 0,42 dibagi dengan 0,01. Itu hasilnya adalah sekitar 42 ya. Sekitar 42 buah atau oke, kita sudah dapatkan paralelnya 42 buah untuk mendapatkan nilai resistansi SAN 0,01 ohm itu sebanyak 42 lembar untuk kawat AWG 22 atau diameter 0,6 mm sepanjang 10 cm. Jadi sepanjang 10 cm kita buat sannya, kita harus paralelkan sebanyak 42 kali untuk mendapatkan resistansi SAN yang ideal 0,01 ohm. Nah, sekarang kita ingin tahu berapakah kemampuan arusnya. Misalnya tadi saya katakan bahwa kawat yang ini bisa melewati arus 5 ampere, maka arus yang ideal bisa melewati 42 lembar kawat nikrom tadi adalah 42 kali 5 ampere. Itu sama dengan sekitar 200 ampere ya. Jadi maksimum 210 ampere ya. Jadi maksimum itu bisa melewati arus 210 ampere jika kita gunakan kawat nikrom sepanjang 10 cm. Nah, sekarang kita coba membuatnya, dan karena nikrom ini tidak bisa disambungkan dengan dengan solder, maka kita pakai skun, langsung dipres pakai tang press. Oke, nanti kita lihat jadinya bagaimana. Sehubungan dengan jumlah kawat nikrom sebanyak 42 helai itu sanggup menghantar arus sebesar 210 ampere, maka kita buat spesifikasinya 100 ampere saja, berarti hanya separuh, sekitar 21 itu 105 ampere. Maka saya bikin kawat nikrom yang ukuran AWG22 ini sebanyak 20 saja. Jadi kalau 20 itu sekitar 100 ampere. Untuk pengukuran arus 100 ampere
pengukuran arus baterai. Jadi nanti kita bisa mengukur berapa AH baterai sampai habis ya. Jadi inilah bahan resistor shunt untuk pengukuran arus DC 100 ampere. Kawat 100 dengan menggunakan kawat sepanjang 10 cm sebanyak 20 helai. Lebih dari 100 ampere apakah bisa dipakai? Bisa, akan tetapi resistor shunt ini nanti akan mulai panas. Nah, proses selanjutnya kita pasang skun dan kabel sensornya, kabel untuk ke ADC, analog digital converter. Jadi ada kita pasang skun ini untuk ke baterai, satu lagi skun untuk sambungan ke beban yang negatif. Kita bikin kabel sensornya di ujung-ujungnya supaya nanti alat ini bisa mengukur mengukur arus yang lewat di resistor shunt. Agar resistor shunt yang kita buat rapi sebelum di press dengan tang press pada skun, maka kita rapikan dengan memasang isolator bakar di tengahnya. Nanti kan ujungnya yang di press, berarti kita ada kita rapikan di tengah saja. Oke, kita posisikan dia paling tengah. Oke, sudah di tengah. Lalu kita bakar. Maka sudah rapi. Inilah resistor shunt untuk 100 ampere pengukuran DC. Nah, nanti kita press, kita puntir ini, kita masukkan di dalam, lalu kita press. Maka kita dapatlah resistor shunt buatan kita. Oke. Setelah resistor ini dibuat 4 unit, pada video sesi berikutnya adalah microcontroller dengan display bagaimana dia mengukur, bagaimana kita memprogramkannya, dan kita akan uji langsung ke baterai, 4 buah baterai dengan beban yang berbeda-beda. Kita akan lihat hasilnya berapa kandungan dari baterai ini. Tapi kita mengukur baterai ini apa adanya gitu. Jadi seharusnya dipenuhkan dulu. Kalau ini baterainya tinggal 12,9. Kemungkinan isinya sekitar 80% kapasitas baterai yang 200 Ah ini. Oke, jangan lupa subscribe channel saya untuk mengikuti video-video berikutnya. Terima kasih.